Kisah dimulai dengan memperlihatkan suami dengan sang istri yang tengah berbincang. Ia adalah Bang Iukang. Namun jika karena menyebutkan namanya yang panjang berulang kali akan merepotkan, maka kita panggil saja Bang. Bang adalah seorang mantan pembunuh bayaran legendaris yang ingin hidup tentram bersama istri tercintanya. Namun dikarenakan ada beberapa hal yang membuatnya harus terjun kembali ke dalam pekerjaan gelapnya itu, Bang pun rela asalkan keluarga kecilnya dapat hidup dengan aman. Bang merupakan suami yang sangat sayang kepada istrinya. Terbukti dari permintaan sang istri yang tiba-tiba meminta Bang untuk menjaga seorang anak temannya selama 3 minggu di rumahnya. Dengan diiming-imingi kepuasan dan dengan alasan tidak ada yang menjaganya, mantan suaminya tidak menjenguknya, atap rumahnya bocor. Halah, namun bukanlah suami idaman jika Bang menolak untuk kebahagiaan istri tercintanya. Di keesokan paginya, Bang mengantarkan istri dan temannya ke bandara. Sesuai janjinya kepada sang istri dengan dilanjut menjemput anak teman istrinya yang bernama Kim Yoon Jin. Kita panggil saja Kim, anak ABG berusia 17 tahun. Kim pun memasuki mobil yang dimana ternyata ia mengajak temannya Hejo, entahlah gimana cara bacanya, dan meminta Bang untuk tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ia diminta Bang untuk mengantarkannya ke Gramedia terdekat untuk membeli sebuah buku sekolah. Sampai di sini, kita masih belum melihat di mana letak keistimewaan si Bang ini. Selain Bang hanya terlihat seperti orang pintar dan seperti om-om kaya raya konvensional pada umumnya yang memiliki istri yang cantik. Namun, di film ini keistimewaan si Bang akan diperlihatkan sedikit demi sedikit. Dimulai dari kemampuan analisa, yang dimana si Bang mampu membuat kesimpulan dini bahwa Kim tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan hanya ingin ikut nongkrong malam bersama temannya ketika ibunya tidak ada di rumah. Sadar akan kebohongan yang telah Kim lakukan, Bang yang tidak ingin ribet pun tidak sedikit pun marah kepada Kim. Justru Kim malah diberi banyak uang jajan untuk membeli keperluan pendukung lainnya. Ketika tengah beristirahat, Bang pun dibangunkan dengan telepon yang berasal dari Kim. Di telepon, Kim meminta Bang untuk menjemputnya dikarenakan perutnya sakit. Bang yang merasa memiliki tanggung jawab kepada Kim pun langsung pergi menjemputnya. Sesampainya di tempat, Bang pun menemui Kim yang tengah asik berbincang bersama kakak kelasnya di sebuah kedai. Yang pada saat itu, ternyata Kim tidak sedang bersama Hejo, teman perempuannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Dan tidak pula sakit perut, melainkan Kim hanya ingin dijemput dan menginap di rumah Bang. Mengingat Bang adalah om-om kaya raya yang sudah pasti memiliki rumah besar dan nyaman untuk dihuni. Kim yang menerima pesan dari kakak kelasnya barusan mengajaknya untuk nongki di suatu tempat yang menyenangkan. Dengan ketidakjelasannya, Kim pun meminta Bang untuk kembali pulang. Yang kita tahu, kalau Kim baru saja mengganggu jam tidur seseorang, dan Bang pun harus sampai di tempat untuk menjemput Kim. Ketika Bang baru keluar dari parkiran, ia pun melihat Kim yang dijemput oleh banyak laki-laki dan dibonceng oleh kakak kelasnya yang tadi minum bersamanya di kedai. Tak ingin memusingkan hal tersebut, Bang pun kembali pulang. Namun ketika di tengah perjalanan, Yeonji sang istri mengirimkannya pesan, yang dimana ia menanyakan keadaan anak temannya itu. Sontak hal itu membuat Bang teringat dengan janjinya kepada sang istri tercinta untuk menjaga Kim. Nah, mulai dari sini, kita akan diperlihatkan sedikit demi sedikit seperti apakah sosok Bang yang sesungguhnya, yang mungkin akan mencerminkan seperti apakah masa lalu dari si Bang ini. Ia pun langsung memutarkan mobilnya dan bergegas kembali menuju tempat Kim berada, yang ternyata Bang sudah menaruh alat pelacak di dompetnya ketika ia memberikan Kim uang jajan untuk jajan. Scene berpindah ke Sungyeon. Sungyeon adalah seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang germo. Kita panggil saja Germa, karena akan lebih halus terdengar. Yang ditugaskan oleh atasannya untuk mencari daun muda adik-adik kelasnya dan akan dijual kepada para pria hidung belang di berbagai belahan dunia dengan bayaran yang melebihi AdSense admin per bulannya. Ternyata Kim telah dibohongi oleh kakak kelasnya, yang dimana kakak kelasnya ini merupakan satu geng dengan Germa. Bukan hanya Kim yang menjadi korban, melainkan temannya yang bernama Hejo pun telah menjadi korban si kakak kelas berandalan tersebut. Tak terima diperlakukan seperti ini, Kim pun membalasnya dengan mengucapkan kata-kata kasar. Yang sontak ketika Germa ingin menamparnya, Bang yang memperhatikan dari kejauhan pun akhirnya membuka suara, mengingat pesan sang istri yang meminta Bang untuk menjaganya agar tidak ada luka sedikit pun di tubuh Kim.
Bang dengan santainya menghajar satu persatu berandalan tersebut. Germa pun yang merasa memiliki banyak anak buah menyuruhnya untuk menghabisi Bang. Dan tentu saja hal itu mustahil terjadi, mengingat Bang adalah pembunuh bayaran legendaris yang sudah pasti memiliki jam terbang lebih banyak dibandingkan mereka para pemula. Yang membuat saya lebih tertarik kepada sosok Bang ini adalah ketika Germa berhasil menusuk perut Bang. Nampak tidak ada raut ekspresi sedikit pun yang muncul di mukanya. Yang hal itu mengindikasikan bahwa di masa lalunya hal serupa sudah sering terjadi menimpanya. Di keesokan malamnya, ketika Bang dan Kim pulang sehabis mencari makan, melewati tempat di mana Bang menghajar para newbie berandalan. Mereka pun dikejutkan oleh banyaknya petugas dan garis polisi di tempat kejadian, yang dimana ternyata para berandalan kemarin telah dihabisi oleh pembunuh bayaran yang telah diperintahkan oleh para petinggi mafia, agar bisnis gelap tahun muda mereka tidak tercium oleh pihak berwenang. Tak berselang lama, Bang yang telah merasakan firasat buruk pun didatangi oleh detektif untuk menyelidiki kasus pembunuhan para newbie berandalan anak sekolah tersebut. Yang ternyata mobil yang ditumpanginya telah terekam oleh kamera CCTV 30 menit sebelum pembunuhan. Terlihat dari pembawaan Bang ketika berbicara kepada detektif sangatlah cerdas dan santai. Yang hal itu mungkin sudah menjadi bagian dari pekerjaan di masa lalunya. 혹시 모르니까 어디 멀리 가지 마시고요. Kim yang tengah berbicara dengan Bang pun langsung menelepon temannya, Heijo, berniat ingin menanyakan kabarnya. Namun betapa kagetnya Kim yang mengangkat teleponnya bukanlah Heijo, melainkan Germa, si Germo yang ingin menjual mereka. Germa mengingatkan Bang untuk datang ke markasnya dimulai 1 jam dari sekarang. Namun apabila Bang tidak datang, maka pisau yang terdapat sidik jari Bang pun akan diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti jika yang membunuh para berandalan itu adalah Bang. 뻘짓하지 말고 빨리 튀어라. Dimulai dari sini, kita akan diperlihatkan secara gamblang seperti apakah sosok Bang sesungguhnya. Yang dimana ketika Bang sebelum pergi, ia memberikan jam handband kepada Kim, yang ternyata handband tersebut adalah sebuah alat pelacak. Entah dari mana para penjahat itu akan mengetahui lokasi Kim berada, namun dengan hipotesa cerdasnya, para penjahat itu akan mendatangi Kim. Sesampainya di lokasi, Bang pun langsung menuju ke tempat Germa berada. Melihat Bang yang tiba-tiba sudah berada di hadapan mereka, sontak membuat mereka pun bingung dengan sedikit panik. Bos pertama yang merasa memiliki bodyguard dengan tubuh besar pun menyuruhnya untuk menghabisi Bang. Pada awalnya si bodyguard meremehkan kemampuan Bang. Bang pun meminta kembali pisau tersebut dengan baik-baik. Namun si bos pertama tidak bisa belajar dari sebuah kejadian yang telah ia lihatnya. Dengan bermuka dingin, Bang pun menyiksa si bodyguard dengan cara yang ekstrim. 뭔 짓이야? 칼 가지고 와. Dan pada saat itu, datanglah si Pirang dengan menggunakan tembakan sumpitnya yang hampir mengenai Bang. Awal perkelahian Bang dengan si Pirang pun dimulai di sini. Sesampainya Bang di rumah, ia melihat rumahnya telah berantakan. Tepat seperti yang sudah diperkirakan bahwa para penjahat itu akan terus mencari Kim. Bang yang telah memberikan alat pelacak kepada Kim pun langsung bergegas mencarinya. Dengan mengikuti kemana gelang itu bergerak, yang ternyata malah mempertemukannya dengan Germa. Germa yang pada saat itu mengetahui Bang ada di tempatnya pun langsung melarikan diri. Namun sayang, ia harus tertangkap dan diinterogasi. Germa yang mengira Bang sama seperti lelaki pada umumnya pun harus dibuat kaget oleh Bang yang langsung menusuknya menggunakan pisau tepat di atas arterinya. Arteri adalah salah satu jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah ke beberapa bagian tubuh. Yang artinya, jika Germa ditusuk lebih dalam lagi, maka arterinya pun akan pecah. Yang mungkin saja hal itu menyebabkan kematian. Bang pun langsung meninggalkannya dan menelpon pihak berwajib untuk meminta membawanya ke UGD. Dan ia pun langsung pergi ke tempat di mana Germa memberitahu posisi Kim saat ini berada. Namun sayang, sesampainya si detektif di tempat, Germa pun sudah tewas. Yang tentu saja ia telah dibunuh oleh pesuruh petinggi mafia yang tidak ingin bisnis gelapnya terendus jika membiarkannya tetap hidup. Sesampainya Bang di tempat, ia pun langsung masuk dan disambut oleh keroco mafia yang membuatnya harus mengeluarkan sedikit tenaga. Dengan ekspresi dingin, Bang pun sukses membantai seluruh mafia yang ada di tempat itu dengan sangat ezetnya, seperti tanpa mengeluarkan tenaga yang berlebih.
Bang pun menyiksa 3 kroco, yang dimana ketika mereka ingin melarikan diri, Bang memberi tembakan peringatan dan menginterogasinya dengan cepat. Tak ingin buang waktu terlalu banyak, para kroco yang sudah terkena mental pun tak segan-segan ia tembak. Jika menjawab pertanyaannya melenyap-melenyek. Setelah Bang menghabisi mereka, datanglah si Pirang dari dalam gedung yang masih merasa penasaran dengan Bang. Bang yang merasa tidak punya urusan dengannya pun enggan menghabiskan waktu untuk meladeninya. Namun si Pirang mengatakan bahwa tak seorang pun yang mengetahui di mana Kim berada, kecuali dirinya. Yang karena mendengar hal itu, Bang pun harus mengalahkannya jika ingin menuju ke tempat Kim berada. Pertarungan sengit Bang melawan si Pirang pun terjadi. Yang ternyata mobil tersebut adalah milik si detektif. Si detektif pun telah hadir di lokasi untuk mengamankan Bang. Ia menodongkan pistol kepada Bang, yang jelas hal itu dapat dengan mudah dipatahkan olehnya. Pistolnya pun berhasil Bang rebut, dan meminta si detektif untuk ikut bersamanya menuju dermaga. Sesampainya Bang di dermaga dan menemukan Kim tengah berada di dalam mobil untuk menaiki kapal. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menabrakkan mobil yang ia kendarai dan menghabisi semua kroco mafia yang berada di tempat. Ketika Bang ingin pergi, para polisi dan ambulan pun datang. Lalu ia bernegosiasi dengan si detektif, memintanya untuk membereskan semua kekacauan yang telah dibuatnya, dengan mengungkapkan semua bukti yang ternyata si detektif merupakan pegawai negara yang korup. Yang jelas hal tersebut dapat sangat mengancam karirnya jika sampai bukti-bukti transaksi gelap yang telah diterimanya sampai diketahui oleh pihak berwajib. Tak hanya itu, ternyata Bang telah melihat mayat Germa di dalam bagasi mobil milik si detektif, yang dimana si bos takut jika Germa akan mengungkap semuanya ke polisi jika ia tertangkap. Makanya ia pun langsung menghabisinya dan menyuruh si detektif untuk membawa mayat Germa ke hotel, yang dimana di ruang belakang hotel tersebut terdapat ruang pembakaran sampah yang akan digunakannya untuk mengkremasi jasad dan membakar semua barang bukti milik si Germa. Dengan tawaran Bang yang sangat mengancamnya itu, si detektif pun setuju untuk membereskan semua kekacauan yang telah Bang perbuat dengan menjadikannya sebagai korban. Tak sampai di situ, Bang pun menawari si detektif korup tersebut untuk bekerja sama mencari nama yang telah menjual Kim. Ya karena Bang tahu, jika si detektif merupakan orang yang sangat suka dengan uang, ia pun menawarinya kesepakatan dengan imbalan bayaran yang begitu besar, yang membuatnya tidak sanggup untuk menolak. 얼마까지 줄 수 있냐? 원하는 만큼. 대신 돈 계산할 때 한 가지 추가해줬으면 좋겠어. 뭘? Scene berpindah. Bang yang telah pensiun dari pekerjaannya pun kini mendatangi teman lamanya untuk meminta bantuan. Bang sadar jika masalah ini sudah bukan masalah antar personal lagi, melainkan masalah yang melibatkan antar personal dengan sebuah organisasi besar, yang dimana hal itu mengharuskan Bang membeli sebuah senapan laras panjang bertipe M200 Sniper yang akan ia gunakannya untuk melawan para mafia Rusia. Selang beberapa waktu, Bang yang menerima info dari si detektif pun berangkat menuju tempat seorang mafia besar yang kedua. Dengan sangat santai, ia pun menghabisi anak buahnya sambil membawa secangkir minuman di tangan kirinya. Proses interogasi yang Bang lakukan kepada bos mafia kedua ini pun dilakukannya dengan sangat santai. Si bos yang sudah pasrah akan ajalnya pun memintanya untuk segera ditembak, yang padahal ia pun takut akan kematian. Bang pun meyakinkannya agar tidak berputus asa, menginterogasinya dengan sambil diselingi candaan, ya yang walau pada akhirnya si bos kedua ini pun harus mati di tangan Bang ketika sudah memberikan sedikit informasi yang ia ketahui. 딱 보고 알 거야. 내로 꾸며가지고 데리고 가. 야, 요즘은 씨발 한국 애들 너무 만족해. 야, 다양한 냄비들 먹고 싶어하는 고객들은 존나 늘어나지. 수급은 안 되지. 에이, 진짜 꼴. Selang beberapa waktu, Bang pun ditelepon oleh si detektif yang telah mengetahui dalang dibalik semua proses jual beli wanita di negaranya, yang dimana ternyata dia adalah seorang hakim dari keluarga yang sangat berpengaruh. Si detektif pun meremehkan Bang, yang ia pikirnya mana mungkin seorang Bang akan menang melawan para bawahan si hakim yang begitu banyaknya. Bang yang telah mengetahui siapa dalang dibalik semua bisnis gelap ini pun
Tanpa berpikir panjang langsung mempersiapkan semua peralatan yang telah dimilikinya untuk membunuh si hakim. Sampai detik ini kita masih belum bisa mengetahui siapa sosok Bang ini dan seperti apakah Bang di masa lalunya. Yang sebelumnya ia hanya terlihat seperti opa-opa Korea pada umumnya, namun bisa berbuat senekat dan setotalitas ini yang kita tahu hanya karena untuk menyelamatkan anak teman istrinya. Entah seperti apa Bang akan menggila jika yang terancam adalah istri tercintanya. Terlepas dari itu semua, Bang yang merasa sayang sekali kepada istri tercintanya pun harus menuntaskan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Lalu Bang pun pergi seorang diri menuju markas besar si hakim. Dimulai dengan menggunakan senjata sniper yang telah dipesannya, ia pun menghabisi para bawahan yang tengah berjaga di depan halaman rumah si hakim dengan mudah dan on target. Dengan berbekal sebuah pistol dan peredam suara, ia pun masuk ke dalam dan menghabisi satu persatu bawahannya dengan mudah. Yang dimana hal tersebut membuat si Pirang pun merasakan ada hal yang aneh ketika ia memanggil bawahannya tanpa ada salah satu pun yang menjawabnya. Bang pun yang semakin dalam memasuki rumah mewahnya si hakim, kini harus beradu tembak dengan si Pirang dan bawahannya. Yang tepat ketika Bang sedang merasa sedikit terpojok, si detektif pun datang untuk membantunya baku tembak dengan si Pirang. Lalu tiba-tiba ternyata Bang salah. Si detektif pun memberi tembakan peringatan kepada Bang untuk menjatuhkan senjatanya. Yang hal tersebut sontak membuat Bang kaget. Ternyata si detektif telah bekerja sama dengan si hakim untuk menjebak Bang dan masuk ke dalam perangkapnya. Yang dimana Bang pun langsung dibawa ke hadapan si hakim yang ternyata si detektif sudah lama bekerja di bawah kendali si hakim dan mengurusi masalah-masalah kecil untuk memuluskan bisnis gelapnya tersebut. Si detektif pun diperintahkannya untuk membereskan Bang alias membunuhnya dengan mengubah status kematian Bang menjadi status bunuh diri. Dan si hakim pun kembali dengan aktivitas kesukaannya, yaitu bermain dengan darah muda yang baru dipesannya. Ketika si detektif memasuki ruang untuk mengeksekusi Bang, Bang pun menghajarnya habis-habisan. Dan sebelum membunuhnya, ia pun mengatakan bahwa Bang sengaja menyerah dan ditangkap olehnya agar ia bisa melihat seperti apakah wajah si hakim tersebut, yang artinya bisa saja sedari tadi Bang membunuh mereka dengan sangat mudah. Si Pirang pun yang mendengar adanya suara keributan langsung mendatanginya. Final battle pun akhirnya terjadi. Si Pirang yang tentunya tidak memiliki potensi untuk menang melawan Bang pun akhirnya menemukan ajalnya. Si hakim yang telah selesai mengasah tongkat ajaibnya pun dikejutkan oleh kehadiran Bang di kamarnya. Yang tentu saja hal tersebut membuatnya bertanya-tanya, kemana perginya para pengawal? Ya, semua pengawal yang ditugaskan menjaga rumahnya pun sudah dihabisi tak tersisa dibantai oleh Bang seorang diri. Si hakim yang awalnya sombong dan jumawa akan kekuasaannya, kini ia hanya bisa terdiam, gemetar, dan salah tingkah. Ia pun menawari Bang uang yang begitu banyak, kekuasaan, dan juga perlindungan. Yang tentu saja Bang tidak tertarik akan hal perduniawian tersebut dan ingin fokus memperbaiki diri bersama istri tercintanya. Fakta menarik yang Bang temui ketika menanyai kenapa ia menginginkan Kim dan dari mana ia mendapatkan channel Kim. Yang ternyata si hakim telah memesan Kim sudah dari lama, bukan dari si Germa, bos pertama, ataupun bos kedua, melainkan ia memesan Kim dari ibunya sendiri. Dan ternyata ibu Kim yang sekarang sedang berlibur bersama istrinya Bang bukanlah ibu kandungnya, melainkan ibu angkatnya yang berprofesi sebagai germo dengan mencarikan daun muda untuk dijual mahal kepada orang kaya dan pejabat-pejabat seperti si hakim ini. Ketika semuanya telah selesai, Bang pun langsung terbang menuju tempat istrinya sedang berlibur dan mengirimkan pesan kepada ibunya Kim melalui nomor milik si hakim yang telah ia ambilnya. Lalu Bang memintanya untuk pergi ke suatu tempat. Yang ternyata ketika ibu Kim telah memasuki mobilnya untuk pergi, ia pun dikejutkan dengan kehadiran Bang yang tengah santuy di kursi belakang. Tak ingin buang waktu, Bang pun menanyainya kenapa ia bisa berteman dengan istrinya. Ibu Kim yang telah menduga bahwa Bang sudah mengetahui kebusukannya dan merasa memiliki backingan yang kuat, yaitu si hakim. Ternyata ibu Kim mendekati dan berteman dengan istri Bang bukan karena sefrekuensi ataupun asik diajak jalan-jalan, melainkan ia mengetahui bahwa suaminya memiliki harta dan rumah yang banyak, sehingga ibu Kim berteman hanya ingin memanfaatkan kekayaannya saja. 와이프한테 접근한 이유가 뭘까? Bang yang sudah sangat geram pun menyuruhnya untuk terus mengemudi dan mengarahkannya ke tempat yang sepi untuk kemudian membunuhnya.